Siapa di sini yang kalau bikin bolu gulung banyak banget dramanya, entah itu pecah saat digulung atau malah lengket di baking papernya nih. Nah, kali ini aku bikin lagi bolu gulung tapi versi premium, jadi nanti hasilnya bakalan lebih tinggi, lebih enak, moist, dan juga lembut banget. Selain itu, dalam video kali ini aku bakalan kupas tuntas tips dan trik bolu gulung supaya tidak pecah dan lengket saat digulung. Jadi, pastikan teman-teman simak baik-baik resepnya ya. Resep lengkapnya udah aku tulis di deskripsi box, silahkan diklik selengkapnya, kemudian scrolling ke bawah. Dan untuk tutorialnya, silahkan simak baik-baik videonya. Pertama, pecahkan dulu 6 butir telur. Di sini aku pakai telur ukuran sedang. Kalau teman-teman pakai telur yang ukuran kecil, boleh pakai 8 butir ya. Pastikan untuk telurnya ini gunakan telur yang suhu ruang, kemudian kita tambahkan gula pasir dan juga emulsifier. Emulsifiernya di sini aku pakai jenis SP. By the way, di sini aku masih pakai metode lama ya, yaitu all in step bukan all in one. Karena menurut aku all in one itu lebih cocok untuk orang-orang yang udah pro. Kalau orang-orang yang masih pemula kayak aku, lebih cocok pakai metode all in step seperti ini. Nah, untuk telurnya ini nggak perlu di mixer terlalu lama, cukup sampai adonannya menjadi kental putih berjejak seperti ini. Kurang lebih di mixer selama 7 sampai dengan 8 menit. Kalau adonannya sudah kental putih berjejak, boleh dimasukkan untuk bahan-bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu, maizena, susu, dan juga vanili bubuk. Jangan lupa untuk bahan-bahan keringnya itu selalu diayak untuk memastikan tidak ada sisaan tepung yang bergerindil atau kotor. Kemudian di sini aku kasih pewarna makanan beberapa tetes. Untuk pewarna makanan ini sebenarnya opsional, boleh pakai, boleh juga tidak. Cuma kalau aku bikin bolu gulung lebih suka pakai pewarna makanan seperti itu karena nanti hasilnya jadi lebih cantik. Setelah bahan keringnya masuk, ini cukup diaduk sebentar aja, nggak perlu terlalu lama. Diaduk pakai spatula juga boleh. Selanjutnya di sini aku masukkan butternya. Di sini butternya udah aku lelehkan. Di sini aku pakai full butter ya teman-teman, nggak aku campurkan dengan margarin. Sebelum bahan lemaknya kita campurkan dengan adonan, sebaiknya kita aduk dulu dengan sepertiga dari adonan tepung. Ini namanya adalah teknik pancing, jadi ketika diaduk balik nanti adonannya itu bakalan lebih mudah tercampur rata karena teksturnya itu udah sama. Hal ini juga akan meminimalisir bahan lemak itu mengendap di dasar wadah. Karena biasanya nanti kalau adonan lemaknya itu tidak tercampur rata, kuenya itu jadi bakalan bantet atau mengendap di bagian bawahnya. Nah, kalau teman-teman pernah bikin bolu di bagian dasarnya itu mengendap, kasar, dan juga tebal, biasanya itu bahan lemaknya itu tidak tercampur dengan sempurna ya. Setelah bahan lemaknya masuk, ini cukup diaduk sebentar aja, nggak boleh terlalu lama supaya adonannya itu nggak turun. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 22 cm dengan tingginya itu 4 cm, dan di sini udah aku alasi dengan baking paper dan di bagian bawahnya udah aku oles tipis dengan margarin. Tuangkan adonan ke atas loyang, kemudian sisakan sedikit itu untuk motif di bagian atasnya. Boleh dicampurkan dengan pasta coklat atau boleh pakai coklat bubuk seperti aku. Aduk rata, kemudian kita boleh tuangkan ke atas adonan yang kita buat tadi. Untuk motifnya silakan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau mau lebih rapi boleh dipakaikan piping bag ya teman-teman. Nah, kalau aku cukup seperti ini aja. Ini aku aduk-aduk menggunakan tusuk sate. Untuk motifnya ini abstrak aja. Untuk pattern ini sebaiknya kita aduknya di bagian permukaannya aja, nggak boleh ditusuk sampai di bagian dasar. Jadi supaya bagian dasarnya itu tetap rapi. Sebelum masuk ke dalam oven, jangan lupa ini dihentak-hentakan dulu untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di dalam adonan. Ovennya dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya, disetting di suhu 170 derajat, kemudian ini adonannya boleh dimasukkan dan dipanggang selama kurang lebih 25-30 menit. Silahkan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya. Sebelum diangkat, boleh dites dulu menggunakan jari seperti ini, kita tusuk-tusuk di bagian permukaannya. Kalau di bagian atasnya itu tidak ada jejak jari kita, artinya kuenya itu udah matang sempurna. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sebaiknya dihentakkan satu kali seperti itu supaya nanti pori-porinya itu jadi lebih halus. Dan jangan lupa kalau pakai baking paper hanya di dua sisi, sebaiknya yang sisi yang lainnya itu disisir dulu supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Dalam keadaan panas ini udah bisa dikeluarkan dari loyang seperti ini, dan teman-teman bisa lihat untuk bagian dasarnya itu masih sangat mulus seperti ini ya guys, dia tidak gosong sama sekali.
Dalam kondisi panas ini mau langsung aku gulung, ini untuk membuat pola rollnya sebelum diisi dengan isian supaya nanti ketika digulung kedua kalinya itu jadi lebih gampang. Kalau teman-teman pakai isian selai, ini sudah bisa langsung diberikan isian lalu digulung lagi. Tapi kalau pakai isian buttercream, sebaiknya menunggu cake-nya itu sampai benar-benar dingin. Untuk isiannya, di sini aku pakai selai coklat Nutella dan aku nggak campurkan dengan apapun. Jangan lupa saat mengolesi isian seperti ini, semua permukaannya diolesi sampai rata. Karena fungsinya isian di sini selain menambah rasa, dia juga adalah pengunci supaya bolu gulungnya itu tergulung dengan sempurna. Setelah diberikan isian, lanjut kita gulung aja lagi. Nanti ini tinggal di bagian ujungnya, jangan lupa kita rapatkan menggunakan scraper ya guys. Ini sebenarnya boleh langsung dibuka seperti ini, atau kalau misalnya teman-teman ragu pengen dia benar-benar set, boleh dibiarkan dulu 1 sampai dengan 2 menit di suhu ruang, biarkan dia sampai benar-benar set baru boleh dibuka. Nah, ini untuk hasilnya, mau langsung aku potong-potong aja supaya teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya. Karena bahan lemaknya tadi pakai butter, jadi ini tuh bakalan lebih wangi, lembut, moist. Karena tadi kita pakai 6 butir telur, jadi untuk hasilnya itu lebih tinggi dan juga lebih lembut. Dan ini nggak bakalan seret di tenggorokan. Oh iya, semua resep yang aku share insya Allah anti gagal selama kalian menggunakan takaran yang pas dan juga step by step dengan benar. Karena setiap resep udah melewati trial dan error, jadi jangan lupa recook ya. Happy cooking!